Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Basuki Utomo Channel. Kali ini saya ingin membahas nasab Habib ya. Saya mencoba memulai dari Habib Utsman bin Yahya yang merupakan mufti Batavia. Sebenarnya beliau adalah seorang Yaman yang dibawa Belanda datang ke Nusantara bersama-sama pendatang yang lain. Beliau dipekerjakan di Batavia untuk membantu Belanda, karena pada saat itu banyak terjadi pemberontakan di seluruh wilayah Nusantara. Masyarakat Indonesia pada saat itu sudah memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama Islam yang dianutnya. Makanya Belanda melakukan pendekatan melalui agama dan nilai-nilai Islami yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Hal baru pada saat itu yang akan ditanamkan oleh Habib atas permintaan Belanda kepada seluruh penduduk yang ada di Nusantara ini. Salah satunya ialah Habib memfatwakan yang dilakukan oleh pribumi memberontak kepada Belanda adalah bukan jihad, tetapi jahat, berani memberontak kepada penguasa yang sah. Itu yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya selaku mufti Batavia pada waktu itu. Jadi kita sekarang mulai berpikir, sebenarnya kalau kita mau belajar sejarah, kita banyak melihat ke masa lalu. Mungkin tidak hanya Habib Utsman bin Yahya yang merupakan nenek moyang dari sebagian Habib yang hidup sekarang ini. Jadi fatwa-fatwa beliau pada saat itu hanya menguntungkan kaum penjajah, sedangkan kepada pribumi malah seakan-akan, ya bukan seakan-akan ya, menjegal para pribumi yang ingin merdeka. Para pribumi sudah bosan di dalam cengkraman penjajah Belanda. Jadi sangat disayangkan kalau kita membaca sejarah dan betul-betul kita pelajari, kita menemukan bab ini terkait dengan kehadiran para Habib dari Yaman dibawa oleh Belanda ke Nusantara ini guna meredam pemberontakan bangsa Indonesia yang ketika itu sudah ngebet ingin merdeka. Dapat kita bayangkan perasaan pribumi, perasaan anak bangsa yang ingin merdeka dijegal. Habib Utsman bin Yahya berfatwa tidak boleh melawan Belanda karena itu bukan jihad, tetapi perbuatan jahat. Jadi sekarang kita kembali meributkan masalah nasab, masalah garis keturunan.
Kalau sudah jelas-jelas seperti itu, mereka dari pihak yang mengaku mereka adalah mempunyai nasab keturunan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menafikan sejarah itu, ingin menghapus sejarah itu. Bagaimanapun caranya, dengan maksud supaya mereka hari ini tetap mendapat kedudukan yang mulia di mata kita sebagai anak bangsa Indonesia. Dengan kemuliaan yang mereka dapatkan itu, mereka dengan mudah membodohi kita, dengan mudah mengeruk kekayaan melewati jamaah-jamaah yang fanatik terhadap mereka. Melalui kajian-kajian yang mereka sampaikan kepada jamaah. Apalagi tujuannya? Selain untuk mendapatkan duniawi, selain untuk mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, sekalipun dengan cara-cara memanipulasi nasab. Mereka tidak peduli. Padahal baginda Rasul sangat tidak suka kepada orang-orang yang mengaku nasab orang lain sebagai nasabnya. Jadi kenyataan yang berkembang saat ini, dengan adanya mereka yang tidak mau tes DNA, sudah sangat jelas ada ketakutan sehingga kedok mereka akan terbongkar bahwa mereka adalah sekumpulan orang-orang yang sungguh-sungguh telah memanipulasi nasabnya. Kalau mereka benar-benar keturunan Rasulullah, untuk apa harus takut? Tes DNA itu bukan barang yang sulit, bukan hal yang menyakitkan. Itu mudah. Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, itu gampang sekali. Gampang sekali. Bukan hal yang sulit. Mungkin yang tidak mudah adalah mereka menerima kenyataan bahwa mereka bukanlah berasal dari nasab baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan berasal dari nasab Siti Fatimah putri Rasulullah. Itulah kenyataan yang pahit yang ingin mereka hindari, karena mereka tahu bahwa di balik itu akan ada resiko-resiko, terutama kepada para jamaahnya. Merasa tertipu dan selama ini dibodohi. Ya, gimana lagi? Ini memang suatu keharusan. Harus tes DNA. Kalau tidak mau tes DNA, lalu apa yang akan dijadikan argumen bahwa mereka adalah keturunan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa alasan dibalik itu? Kenapa mereka tidak mau hanya sekedar tes DNA? Tidak sakit. Ya, mungkin yang sakit setelah kita mengetahui dari hasil tes DNA itu. Yang sakit adalah hati, adalah perasaan, adalah kenyataan bahwa kita bukan keturunan orang yang selama ini kita agung-agungkan. Orang yang selama ini kita akui nasabnya. Terus kalau sudah begitu, lalu bagaimana? Sudah terlanjur dari zaman awal ketika Belanda masih menjajah Indonesia. Mereka sudah main tipu-tipu. Sudah banyak membodohi masyarakat. Mereka merasa bahwa mereka adalah bernasab
dari orang-orang yang agung dan mulia. Nasab dari orang yang selama ini kita puja-puja. Padahal itu hanya pengakuan yang kenyataannya tidak terbukti atau masih belum terbukti. Tidak terbukti kalau mereka masih belum tes DNA. Harus dibuktikan. Senang tidak senang, mau tidak mau, harus dibuktikan. Kita tidak bisa bersembunyi dari ketidakmauan. Harus dibuktikan bahwa kita betul-betul keturunan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Tidak hanya ngaku-ngaku, tidak hanya abal-abal, tidak, sama sekali tidak. Terus kalau tidak mau tes DNA, dengan cara apa? Dan bagaimana kita akan membuktikannya? Ya ini, satu-satunya ya harus tes DNA yang harus dilakukan. Soalnya banyak habib, saya tidak akan menyebutkan namanya, tentu saudara-saudara sudah tahu. Banyak habib atau habaib yang perilakunya jauh dari yang dicontohkan Rasulullah. Itu masih perilaku, belum lagi perbuatan, belum lagi kata-kata kotor yang mudah sekali keluar dari mulut mereka yang mengaku habib. Belum lagi sumpah serapah, mengutuk orang lain, bahkan pimpinan yang mereka benci. Lalu apa lagi? Itu sudah bukti nyata. Masa sih orang yang membawa nasab Rasulullah dari mulutnya keluar comberan? Masa iya? Mereka punya nasab yang agung, nasab baginda Rasulullah. Dari pelakunya, dari perilakunya, dari omongannya, dari perbuatannya, dari statement-statement yang keluar dari mulutnya, itu sudah menjadi bukti nyata bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ya jika mereka tidak mau tes DNA? Jika mereka dipaksa tes DNA, salah satu dari mereka minta makam Rasulullah dibongkar. Terus kok sampai segitunya? Apakah mereka tidak punya pengetahuan tentang tes DNA? Sungguh biadab sekali pikiran mereka yang mengatakan seperti itu. Rasulullah yang kita agung-agungkan, kita muliakan, hanya gara-gara mereka disuruh tes DNA harus membongkar makam Rasulullah. Mungkin maksudnya untuk diambil sampel rambut, kulit, atau darahnya. Rambut Rasulullah ada di Turki. Tidak perlu membongkar makam beliau. Kita tidak perlu melakukan itu semua. Kalau hanya sekedar mencari argumen, mencari alasan. Dari argumen yang meyakinkan, argumen yang ilmiah. Jadi dengan mendengar argumen yang semacam ini, kita jadi semakin tahu sampai di mana, sejauh mana kompetensi otak dari habib yang mengaku keturunan Rasulullah, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jauh panggang dari api. Jadi terus kita sebagai anak bangsa Indonesia, bangsa yang punya budaya yang adiluhung, bagaimana sikap kita menghadapi kenyataan ini? Ya, kita legowo, kita kembalikan kepada Allah, supaya Allah yang menghukum mereka baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Tidak ada yang dapat kita berbuat selain mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu diberikan jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya.
Tetapi saya yakin ada Habib, ada habaib yang benar-benar keturunan Rasulullah, yang selalu memberikan kesejukan dan kedamaian kepada jamaahnya, kepada kita semua, memberikan suri tauladan yang baik kepada umat yang dipimpinnya, memberikan bimbingan dan tuntunan sesuai dengan tuntunan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.